warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mahasiswa. Oke, waalaikumsalam. Selamat datang mahasiswa baru dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu istimewa, tamu luar biasa, yang mempunyai karya keren, masih muda, sangat menginspiratif, dalam acara Metamorfosis 2020 dengan mengangkat jargon Metamorfosis 2020 dengan cinta, berani berkarya untuk Indonesia. Asik. Jadi pada tema hari ini, Metamorfosis tahun 2020 untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengangkat tema berani muda, berani berkarya. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, konten kreator, sudah malang melintang, sudah keren karya-karyanya. Kalau di YouTube sudah sekitar 253.000 subscriber. Instagramnya juga keren, berbisnis, konten kreator, sangat-sangat menginspiratif. Langsung saja kita kenalan. Halo Kak Ben, Kak Bena. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak, kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Iya, di kondisi pandemi kayak gini masih aktif Kak? Atau sehat kan Kak? Walaupun kondisi pandemi kayak gini, maksudnya jarang ketemu orang, tapi tetap sehat Kak? Atau bagaimana nih? Alhamdulillah sekeluarga sehat meskipun lagi pandemi gini, dan udah beberapa bulan sama sih, mungkin banyak teman-teman juga, kita udah lama banget nggak pergi kemana-mana, benar-benar completely di rumah aja. Iya, karena di rumah aja untuk sekarang sangat membantu untuk Indonesia supaya kita mengurangi angka korban yang terkena corona. Jadi hari ini acara khusus, acara istimewa bagi mahasiswa baru. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu maba kan, mahasiswa baru, itu namanya Eka Wira Kak. Jadi kita ada sebutan khusus. Eka Wira, oke. Iya betul, sebutan khusus, sebutan unik karena kita sayang dengan maba-maba kita. Jadi kita sebutnya Eka Wira. Langsung saja ya Kak, untuk saat ini Kakak sibuknya apa Kak? Oke, sebelumnya terima kasih banget ya untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang udah ngajak gue untuk berkolaborasi nih ya, kita kerjasama. Senang banget bisa sharing-sharing juga buat teman-teman Eka Wira ya di acara Metamorfosis 2020. Tadi apa tagline-nya? Dengan cinta berani berkarya untuk Indonesia. ya. Okay. Siap. Banget, dan ya kedengeran kan ya? Kedengeran Kak, jelas. Ya, jadi makasih banget kali ini gue dikasih kesempatan buat sharing-sharing tentang tema kita tentang kolaborasi ya. Betul, jadi tadi pertanyaan pertamanya apa? Kita mungkin bisa langsung mulai aja. Oke, untuk pertanyaan pertama karena terkait kolaborasi, gimana sih Kak? Dari ide kolaborasi untuk menghasilkan sebuah ide-ide karena khususnya Kakak bikin konten kreator, untuk menghasilkan ide-ide kreator itu bagaimana Kak? Pasti kan nggak kayak saya cek beberapa kayak YouTube-nya Kakak itu tidak hanya sendiri, kadang collab, kadang ngajak sahabat-sahabat Kakak atau seseorang untuk kolaborasi. Nah itu gimana Kak? Untuk pertama biar tips karena kolaborasi itu menghasilkan karya-karya yang lebih keren, lebih indah. Jadi untuk menghasilkan ide itu mungkin tahap awalnya gimana Kak dalam proses kolaborasi itu? Ya mungkin kita lebih kalau kita ngomongin secara sosial media dan secara kolaborasi di sosial media kali ya, lebih fokusnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kolaborasi di sosial media, itu mestinya sih kita harus tahu dulu tujuan kolaborasinya itu untuk apa. Jadi bukan sekedar cuma gue mau collab sama ini, collab sama itu gitu. Tapi kita harus tahu dulu. Misalnya kita punya skill, kita punya bakat gitu, dan kita udah bikin konten misalnya di sosial media, dan habis itu kita pengen ibaratnya kolaborasi kan sekarang lebih cenderung orang itu pengen kolaborasi supaya karya dia juga bisa dilihat sama banyak orang gitu. Tapi sebelum itu ada baiknya tuh kita benar-benar
membuktikan dulu ke diri kita sendiri, membuktikan dulu ke platform yang kita punya, misalnya Instagram gitu ya, bahwa kita bikin konten yang baik, yang bagus, baru habis itu kita bisa kepikiran untuk kolaborasi gitu. Karena kan biasanya kalau kita ngomongin kolaborasi itu kita biasanya mencari benefit ya, mencari benefit satu sama lain supaya saling menguntungkan gitu, nggak cuma sekedar Kak, aku mau collab dong, aku mau videonya bisa tampil di situ gitu, di tempat kakak misalnya gitu. Nah, terus awalnya kan pasti ya lu siapa gitu kan, kalau lu tiba-tiba ngajak kolaborasi gitu, kenapa gua harus kolaborasi sama lu, kenapa apa yang bikin gua mau gitu. Jadi awalnya banget sebenarnya lebih ke kitanya harus bebenah diri dulu, bebenah akun sosial media kita, misalnya kita ngomongin sosmed gitu ya, sampai kita udah bisa ibaratnya sudah mengeluarkan karya-karya yang cukup oke, cukup baik, cukup berkualitas, baru mungkin kita bisa mencoba untuk mencari ini biar lebih keren kolaborasi sama siapa ya. Kayak gitu sih paling dari awalnya dulu ya. Mungkin dalam kolaborasi itu kayak apa sih Kak tantangan terberat dan sekaligus hal yang bikin Kakak senang dengan cara kolaborasi daripada sendiri seperti itu Kak. Gimana Kak? Ya jujur aja sih kalau dari gue sendiri, sebenarnya gue nggak terlalu sering ya untuk berkolaborasi gitu. Cuma karena banyak dari konten yang memang gue bikin sendiri. Kalaupun kolaborasi pasti gue cukup gue cukup idealis sih sebenarnya. Jadi gue biasanya kalau mau kolaborasi benar-benar dipikirin dulu nih mau kolaborasi sama siapa. Karena sebenarnya kalau misalnya mau nanya pendapat gue sendiri, pendapat gue tentang istilah kolaborasi itu cukup berbeda dengan apa yang mungkin banyak teman-teman pikir arti dari kolaborasi itu sendiri. Gitu. Karena menurut gue banyak orang yang mengartikan kolaborasi itu adalah gue mau dong tampil di konten lo, atau gue mau dong tampil di video lo, ntar kita bikin konten bareng, abis itu kita post di masing-masing akun gitu. Itu yang menurut gue kebanyakan kolaborasi diartikan seperti itu. Tapi menurut pendapat gue pribadi, kalau kita ngomongin kolaborasi sebenarnya adalah menyatukan ide gitu, menyatukan bakat yang kita punya, ide yang kita punya gitu. Ibaratnya kita ketemu nih, misalnya udah punya sesama kolaborator, kita bertemu, kita misalnya meeting bareng, kita brainstorming, dan yang kita omongin tuh bukan sekedar tren gitu. Kayak misalnya, sekarang misalnya lagi rame apa ya? Misalnya lagi rame apa sih? Misalnya ada makanan yang lagi ngehits gitu misalnya. Ayo kita bikin collab, kita makan bareng gitu, mukbang misalnya gitu ya. Iya. Nah itu kalau menurut gue pribadi, ya bukan kolaborasi banget gitu loh. Kalau menurut gue kolaborasi itu adalah menyatukan skill yang kita masing-masing yang dipunyai masing-masing kreator gitu. Kayak misalnya, oh gue punya skill A, gue punya skill B, kira-kira kita bisa menghasilkan konten seperti apa ya yang bisa nunjukin skill kita masing-masing dan menghasilkan sebuah karya yang lebih keren gitu. Jadi bukan sekedar ketemu terus kita bikin apa ya, yuk kita bikin ini lagi rame itu, yuk bikin yuk gitu. Jadi nggak sesimpel itu kalau dari gue sendiri. Mungkin kalau misalnya kita lihat kolaborasi yang menurut gue lebih apa ya, lebih legit gitu ya kolaborasinya, itu mungkin kebanyakan di produk-produk biasanya ya, bukan sekedar di sosial media. Biasanya lebih ke entrepreneur, biasanya saling kolaborasi, misalnya produk makanan sama produk fashion misalnya gitu. Apa namanya, produk makanannya bisa dijadikan, visualnya bisa dijadikan ke fashionnya, atau mungkin biasanya banyak sneakers yang kolaborasi Iya. sama brand apa biar hasilnya sepatunya ntar didesain dengan brandnya gitu. Itu lebih kolaborasi yang menurut gue mantep banget, karena ya it's the real collaboration gitu, bukan hanya sekedar duduk bareng bikin konten yang lagi rame apa gitu sih. Oke Kak, biasanya kalau Kakak bikin kolaborasi atau semacam kerjasama, itu kan pasti menyatukan ide dengan Kakak dan seseorang yang lain. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih Kak? Maksudnya untuk 2 kali, 3 kali, dan kendala terbesarnya itu apa sih Kak untuk dalam kolaborasi ini, dan sehingga menghasilkan kata mufakat. Oke, kolaborasi ini seperti ini. Jadi kita enaknya kayak gini, karena dua manusia itu kalau kan beda kepala, beda pemikiran, beda ide. Jadi makanya itu Kak, gimana cara untuk menyatukan pemikiran itu supaya hasil karyanya keren gitu. Gimana Kak? Ya, ya biasanya sih memang itu menjadi tantangannya utama ya kalau ngomongin kolaborasi, karena belum tentu nih, pertama dari awal banget tergantung tujuan masing-masing, tujuan kolaborasinya untuk apa.
apakah sama nggak nih, sesuai nggak nih, sevisi nggak untuk tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Kedua, dari ide masing-masing ini nyambung nggak gitu. Jangan sampai kan ntar misalnya udah ketemu brainstorming, kok kayaknya ini lebih ngomongin lu deh daripada gue misalnya gitu ya. Jadi harus dicari jalan tengahnya banget. Nah itu yang biasanya apa ya, yang harus ketemu berulang-ulang, diomongin berkali-kali, di brainstorm bareng, sampai akhirnya bisa membentuk sebuah apa ya, produk finalnya lah gitu sebelum diproduksi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin gue sebagai content creator kalau mau kolaborasi sama content creator lain, kita ketemu terus kita brainstorming bareng, kira-kira kita bisa bikin video apa yang bisa nunjukin skill yang dimana skill gue bisa kepake di situ, yang skill lo juga bisa kepake. Misalnya contoh aja deh, gue bakat gue misalnya di bidang video, misalnya di videografi. Gue misalnya kerjasama sama content creator yang pinter masak gitu misalnya. Nah, yuk kita kolaborasi. Gini aja, lo bikin makanan yang enak, yang keren banget, yang baru, yang bakalan banyak disukai sama banyak orang gitu misalnya. Kalau pikirin, nanti gue yang bikin videonya. Gue bikin supaya videonya epic, editannya bagus, dan segala macemnya. Jadi ntar hasilnya orang tetap bisa meng-appreciate masing-masing skill. Skill masaknya orang bisa appreciate, skill videonya juga bisa orang appreciate. Dan itu menjadi sebuah karya kolaborasi yang lebih menarik, lebih oke gitu. Oke Kak, karena ini para pendengarnya masih mahasiswa baru, sebutannya Eka Ah, Wira, jadi mungkin kan ini peralihan Kak dari masa SMA untuk ke mahasiswa kayak mencari jati diri baru. Kan karena kakak udah content creator, udah keren, udah senior, udah keren banget lah pokoknya Kak. Jadi menurut kakak langkah pertama untuk kolaborasinya biar kita tuh kolaborasinya bagus, langkah konkretnya gitu Kak. Terus selain itu gimana sih Kak biar bisa jadi seperti kakak gitu, jadi konten kreator yang keren gitu Kak. Gimana Kak? oke. Mungkin lebih kita ngomongin basicnya dulu kali ya. Kalau Iya, misalnya boleh. masih mahasiswa, teman-teman Eka Wira gitu ya, kita sebaiknya yang kita cari tahu dulu tuh adalah sebenarnya tuh kita pengennya apa sih gitu ya. Lebih ke apa sebutannya ya? Ya mencari Passion. jati diri itu tadi. Ya passionnya apa Iya, atau gue nih sebenarnya bakatnya apa sih gitu. Paling iya, gampang sebenarnya nyari bakat lah gitu. Sebenarnya gue bisanya apa sih? Apakah gue bisanya gambar atau misalnya gue bisanya misalnya I don't know fotografi atau videografi atau mungkin jagonya berbisnis, jualan dan segala macamnya. Dari situ baru kita kembangin dan sekarang menurut gue sosial media itu udah harus banget kalau misalnya kita nggak memanfaatkan sosial media itu udah kayak ketinggalan nyaman banget karena sosial media itu sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi sama banyak orang sekaligus gitu hanya dengan model smartphone aja. Jadi kalau kita sudah tahu kita bakatnya apa, terus kita bikin kontennya gitu ya, ya berarti kita bikin konten sudah banyak, baru abis itu pelan-pelan kita kembangin. Jadi biasanya sih kalau gue ngomong sama apa namanya para mahasiswa gitu ya, mereka iya, tuh kebanyakan malu gitu. Mereka malu, gue malu, gue nunjukin karya gue, ntar di komenin netizen lah dan segala macemnya gitu ya. Yang penting banget buat teman-teman semua ingat dan masukkan dalam hati gitu ya. Intinya cuma satu, gini aja. Kalau misalnya kita nggak pernah berani untuk ngupload dan nge-publish karya kita, sejelek dan sebagus apapun itu, kalau kita nggak pernah berani ngupload dan publish, iya karya kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi itu apa namanya syarat pertama banget adalah ya niatnya dulu. Gue mau bikin apa gitu. Dan idea itu hanya 1% karena 99%-nya adalah eksekusinya. Kita mau ngapain nggak? Apa cuma ngomong doang gitu kan? Kita kerjain. Lalu banyak juga dari teman-teman yang biasanya, Kak aku udah punya idenya, Kak aku udah bikin, tapi aku nggak berani upload, ntar takut diejek sama teman-teman, iya. dicela dan segala macamnya gitu. Nah itu kita harus apa ya, tutup kuping dulu sebentar gitu, tutup mata, tutup kuping. Sebenarnya nggak harus tutup kuping, tutup mata sih. Kita terima aja apa pendapat orang gitu. Justru kita mencari feedback atau mencari feedback yang positif dari situ. Karena menurut gue semua content creator itu dari awalnya pasti ya bisa dibilang mungkin jelek gitu videonya gitu. Dan lebih baik kita bikin video dari bawah gitu terus kita berkembang ke atas daripada kita uh, membuat orang berekspektasi tinggi gitu. Kita bikin udah bagus banget terus tiba-tiba menurun. Jadi lebih baik kita berkembang dari bawah terus sampai jadi bagus. Dan mungkin bisa tambahin sedikit lagi, itu semua tidak akan terjadi secara instan gitu. Jadi pasti butuh butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama buat belajar, buat proses. Misalnya kalau kita ngomongin sosial media,
naikin followers itu ya butuh waktu lama gitu, nggak cuma dalam berhari-hari dan berminggu-minggu gitu, bahkan bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun untuk ngebentuk ya berarti kita suka sebut personal branding gitu ya. Saat personal branding kita sudah naik, karya kita sudah mulai bisa udah mulai bagus dan udah mulai kedengeran gitu, misalnya kita bisa ikutan kuis, bisa bikin kompetisi, lalu baru abis itu kita mulai berpikir untuk kolaborasi. Kira-kira gue bisa kolaborasi sama siapa ya supaya karya gue bisa lebih kedengaran lagi ke banyak orang dan ya menghasilkan karya yang keren lagi berikutnya gitu sih. Oke Kak, kan Kakak ini mulai merintis konten kreator dari 2007 sampai 2008, bener Kak? Atau ada Iya, koreksi? awalnya dari 2007. Iya, dari 2007 sampai 2008. Karena anak muda Kak, identik dengan pelin-pelan dan kayak nyoba hal ini, nyobain hal A, cocok nggak ya? Nyobain hal B, cocok nggak ya sama aku? Nyobain hal C, cocok nggak ya? Kayak masih kayak tahap meraba-raba gitu Kak. Maksudnya dalam hal ini Kakak pasti kan proses juga kan Kak. Tapi gimana cara Kakak untuk fix konten kreator ini kayak passion saya, passion gue untuk ke depannya, dan gimana Kakak waktu itu pada saat 2007 dan 2008 kan saat itu YouTube belum bener-bener naik daun gitu loh Kak. Kakak bisa membaca peluang, oh ini kayaknya bakal jadi bisnis atau masa depan untuk mencari cuan-cuan yang baik gitu Kak. Gimana Kak? Oke, kalau dari pengalaman gue sendiri sih, kita pastinya harus banyak research ya. Iya. Gitu, harus banyak ngelihat berita, ngelihat apa yang lagi trending dan segala macamnya. Biasanya gue nyari ngelihat misalnya di luar negeri lagi gitu. Dan pada saat waktu dulu 2007-2008 itu ramainya lagi blog gitu kan. Gue bikin blog dan begitu ada YouTube gitu kan, terus gue mikir ini video kayaknya bakal jadi booming nih. Kenapa? Karena media video itu tuh kayak ibaratnya udah mentok gitu. Ibaratnya mentok tuh gimana ya? Di masa depan tuh ya video tuh menurut gue pasti akan selalu ada gitu. Nggak mungkin nggak ada karena dalam video itu kan kita sudah masuk semuanya ya. Ada gambar, ada audio, ada story, ada sound effect dan segala macam, itu semua jadi satu, udah komplit. Nah, di situ gue berpikir bahwa ini kayaknya bakal jadi sebuah investasi yang bagus di masa depan. Dan banyak juga kok artikel-artikel yang nyebutin bahwa ini dulu banget ya, dari dulu banget itu udah banyak artikel yang bilang di tahun 2018-2019 internet itu bakal penuh dengan video-video gitu. Dan ternyata benar kesampaian di beberapa tahun terakhir ini konten-konten video tuh sudah sangat merajalela dan kita juga kecepatan internet sudah makin kencang, kuota juga makin murah, orang bahkan sekarang tingkatannya udah lebih tinggi lagi dari hanya sebuah video, orang udah mulai live streaming gitu. Tapi tetap basicnya ada video gitu. Nah, kalau misalnya kita hubungin ke sini, kalau misalnya aku nggak sukanya di video gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting itu adalah kita temuin dulu kita bakatnya apa gitu, dan aku nggak tahu Kak bakat aku apa gitu. Ya udah dicobain dulu aja gitu, karena menurut gua kalian masih muda gitu ya. Kalian masih punya banyak waktu, kalian bisa cobain dulu. Misalnya ngira-ngira aja, kayaknya bakat gua A deh. Udah gue cobain deh, terus kok ternyata nggak nyaman ya, gue kayaknya nggak ada semangatnya buat ngerjain yang A ini. Ya mungkin bukan itu passionnya. Itu mungkin ganti lagi, ubah lagi. Oh coba lagi deh yang B. Oh ternyata nggak nyaman juga. Oh coba lagi deh yang C gitu. Oh ternyata di C ini gue nyaman. Padahal gue dapetnya nggak seberapa, tapi kok rasanya seneng aja ya, nyaman gitu ngerjainnya tuh, kayaknya semangat setiap hari pengen ngerjain ini terus gitu, nggak terasa terbebani. Nah itu biasanya udah mulai ketemu passionnya gitu. Nah dari situ baru kita mulai kembangin lagi gitu, karena memang biasanya poin pertama ini yang paling sulit itu untuk menemukan kita itu sebenarnya bisanya apa gitu. Dan itu penting banget karena menurut gue itu lebih penting daripada kita hanya sekedar melihat pasarnya, marketnya, misalnya oh sekarang lagi rame TikTok gitu misalnya, oh yaudah gue bikin TikTok aja. Nah sebenarnya nggak seperti itu gitu. Kita bisa memanfaatkan apa yang lagi tren, tapi kita menurut gue lebih penting untuk mengetahui dulu kita ini sebenarnya bisanya bikin apa, lalu kita cari platform mana yang sebenarnya cocok sama kita. Misalnya contoh satu lagi, misalnya kalau nggak suka video, oh aku sukanya nulis Kak gitu, aku pengen banget bikin buku. Ya bikin buku juga bisa gitu. Bikin buku kan nggak harus langsung di sosial media kan. Misalnya kita bikin buku, sinopsisnya atau beberapa bagiannya bisa kita posting di online, nanti cari penerbitnya yang online, misalnya seperti itu. Jadi apapun profesinya, apapun bakat dan passion kalian,
kalian bisa banget kembangin itu di sosial media gitu, dan harus menghargai semua proses yang ada karena semuanya pasti mulai dari nol gitu. Mau segede Atta Halilintar pun juga dulu followersnya nol, nggak baru mulai langsung 1 juta gitu. Iya, benar banget. Benar nih yang dibilangin oleh dikatakan oleh Kak Bena. Yang penting mulai aja dulu karena segala sesuatu pasti dimulai dari nol. Karena prosesnya itu yang nikmati aja prosesnya, tapi lama-lama juga berhasil seperti itu. Oh ya Kak, menurut Kakak konten apa sih yang selama ini kayak bagus nih untuk dijadiin konten kreator dan rame dan kayak viewernya selalu gede gitu Kak. Konten apa Kak? Oke, kalau kita ngomongin ini, kita sebenarnya nggak bisa melihat dari views-nya aja gitu ya, Oke. karena minat orang itu beda-beda gitu. Dan yang bisa kita cari tahu adalah kira-kira apa yang mau kita bikin ini marketnya berapa banyak ya gitu. Misalnya gini contoh, gue banyak bikin konten edukasi gitu. Meskipun gue sebelum bikin konten entertainment ya, itu gue udah bisa memprediksikan bahwa pasti akan jomplang banget gitu. Karena menurut gue sudah sangat jelas sekali gitu ya, tanpa kita melihat data-data segala macam, orang itu lebih senang melihat sesuatu yang menghibur daripada sesuatu yang edukatif gitu ya. Ya menyedihkannya begitu gitu ya. Cuma kenyataannya seperti itu. Jadi gue sudah tahu kalau saat gue bikin konten edukatif pasti akan lebih sedikit views-nya. Tapi belum tentu views itu menentukan ini banyak atau enggaknya gitu. Karena kan sebenarnya yang penting itu adalah kita sampai nggak nih ke marketnya gitu. Jadi ibaratnya video entertainment itu 100.000 views, tapi video edukasi gue 10.000 views, bisa jadi 10.000 ini tuh jauh lebih efektif gitu loh, ketimbang gue bikin video yang menghibur gitu. Siapa tahu dari 100.000 ini nggak semuanya dapetin manfaatnya misalnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin secara views, kita jangan melihat dari views aja gitu. Nah, kalau misalnya zaman sekarang gitu yang lagi rame, sebenarnya kalau mau ngambil gampangnya adalah 2 tema ini. Yang pertama itu entertaining, yang kedua itu informatif. Jadi antara bikin yang menghibur atau bikin sesuatu yang informatif, yang bisa, yang apa ya, yang mungkin yang orang belum tahu infonya kita bikin gitu. Nah lebih bagus lagi kalau kita ngegabungin 2 aspek ini, entertaining dan juga informatif gitu. Jadi kita bikin sesuatu misalnya mau itu konten edukasi, mau itu konten yang fun, mau konten komedi sekalipun, tapi kalau bisa kita selipin dengan sesuatu yang baru, selipin dengan manfaat, itu akan lebih keren aja, lebih lebih berfaedah lah ya gitu, daripada kita hanya sekedar bikin lucu-lucuan tapi sebenarnya nggak ada manfaat yang bisa diambil gitu. Jadi bagus banget kalau kita ngegabungin 2 ini. Nah misalnya kalau kita ngelihat di sosial media sekarang, ya sebenarnya agak menyedihkannya adalah kalau misalnya kita ngeliat YouTube trending gitu, mungkin nggak semuanya itu menarik gitu ya. Itu sebenarnya kita hanya bisa melihat ya selera orang, selera masyarakat Indonesia yang mereka suka untuk ditonton adalah yang seperti itu yang kita bisa lihat di trending gitu. Jadi tinggal dari kitanya aja, bukan berarti kita harus ngikutin apa yang lagi rame di sana gitu kan. Kita tetap harus bisa memilah-milih juga gitu untuk bikin konten yang lebih bermanfaat, yang lebih positif gitu. Karena kalau kita bikin konten di sosial media ya, karena harus lebih hati-hati gitu. Karena kalau misalnya kita udah punya audiens yang banyak gitu kan, apa yang kita bikin itu harus bisa kita tanggung jawabkan gitu. Jangan sampai ntar kan udah banyak ya kasus-kasus yang bikin konten misalnya yang prank lah kemarin, ada yang Iya. ketangkap dan segala macamnya, itu kan bahaya kan. Jadi jangan hanya sekedar melihat, wah ini lagi rame nih, kayaknya kalau bikin ini views-nya banyak deh. Ya iya views-nya banyak, tapi efeknya buat lo apa, buat orang apa gitu. Kalau ternyata efeknya ditangkap gitu kan ya mau ngapain gitu, nggak worth it untuk dibikin. Gitu. Jadi kalau dari gue sih, gue pasti akan lebih menyarankan bikin konten yang lebih bermanfaat, yang lebih ada faedahnya buat orang, dan jangan hanya sekedar melihat dari views-nya itu sendiri. Gitu. Karena views itu tuh racun banget sebenarnya, toxic banget gitu. Kalau kita terfokus hanya melihat views-nya terus, itu kita bisa demotivated, kita bisa hancur motivasinya gitu. Apalagi yang masih baru-baru, itu susah banget. Untuk ngedapetin 100 views pertama, itu lebih sulit daripada ngedapetin 1.000 views berikutnya. Gitu. Jadi di awal itu pasti berdarah banget lah. Gitu. Dan itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita perjuangkan supaya mentalnya terbentuk gitu. Kalau kita dari awal aja udah bisa bergerak pelan-pelan, insya Allah kedepannya bakal lebih mudah gitu. Karena perjuangan itu nggak akan sia-sia. Sepakat dengan Kak Bena. Oh ya Kak, kan
kita kan lagi ngangkat bener-bener tema kolaborasi nih Kak. Mhm. Kalau dari pendapat Kakak sendiri sebagai content creator, Kakak itu lebih suka untuk sendiri, kayak bikin-bikin konten sendiri, atau dengan cara kolaborasi seperti itu Kak? Ya kalau dari gue sendiri sebenarnya kalau dibilang sendiri atau kolaborasi sebenarnya pengen kolaborasi sama banyak orang gitu ya. Cuma ya biasanya terkendala masalah waktu dan segala macam ya kayak sekarang sebenarnya tahun 2020 ini udah ada project sebenarnya untuk kolaborasi sama banyak orang, tapi karena pandemi akhirnya mundur lagi, gagal lagi. Ya udah akhirnya mau nggak mau bikin sendiri gitu. Meskipun sebenarnya bisa aja sih collab online gitu ya. Cuma sekarang lagi banyak bikin konten yang lebih ke self improvement, yang lebih ke pengembangan diri atau mungkin lebih ke masalah apa namanya sharing video tentang family life dan segala macamnya. Jadi masih produksi sendiri dulu gitu, belum kolaborasi. Tapi gue sebagai content creator, gue nggak cuma di bidang video aja gitu. Karena beberapa waktu lalu gue juga baru bikin buku puzzle gitu ya, dan justru di buku puzzle itu gue berkolaborasi sama ratusan followers gitu. Jadi dari followers gue ajak untuk berkolaborasi untuk membuat bukunya bareng-bareng gitu. Jadi kolaborasi nggak cuma hanya bisa sama kreator lain ya, tapi kita juga bisa ngajak kolaborasi dengan para audiens kita sendiri gitu. Jadi biar mereka juga bisa involve ke dalam karya yang kita bikin dan mereka jadi bisa saling support gitu, bisa saling mendukung lah ibaratnya gitu ya. Mereka ngedapetin apa yang mereka bikin bisa masuk ke dalam sebuah karya ini, dan dari karya ini pun juga gue juga apa namanya senang karena bisa berkolaborasi dan bisa eh, apa namanya karyanya bisa didengar lebih banyak orang lagi gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Kak, ini Mhm. kan kebanyakan ini anak muda pasti gak lepas dong dari namanya media sosial kayak Instagram, lebih-lebih Instagram, dan mungkin banyak yang udah punya platform media sosial lainnya. Gimana sih Kak menurut Kakak selain media sosial itu, selain untuk kayak personal branding, mungkin karena ini jurusannya ekonomi dan bisnis, untuk berbisnis, itu gimana sih Kak menurut Kakak untuk memaksimalkan media sosial menjadi ya nggak hanya cuma untuk ngepoin orang atau lihat-lihat gosip seperti itu Kak? Gimana Mhm, Kak? mhm. Iya, menurut gua sosial media memang menurut gua wajib banget buat teman-teman yang mau mulai bisnis, mau mulai apa namanya entrepreneurship gitu ya. Harus banget manfaatin sosial media gitu. Bukan hanya sekedar kita bikin akunnya terus kita jualan di situ, tapi kita lebih banyak sebenarnya ada beberapa hal sih. Yang pertama lebih ngomongin soal brandingnya gitu ya. Karena kalau kita bikin sebuah produk gitu ya, itu kita baiknya kita tahu brandingnya ini mau seperti apa. Itu mungkin teman-teman banyak yang sering lihat gitu di Instagram, ada akun-akun online shop atau mungkin ada akun jualan yang isinya tuh semua postingan tuh jualan doang gitu, yang isi cuma fotonya ini harganya sekian, harganya sekian, harganya sekian kayak gitu ya. Itu menurut gua em, nggak enak gitu, nggak enak dilihat karena isinya cuma jualan-jualan terus gitu. Nah, kalau kita ngomongin branding, itu kita lebih ngomongin tuh yang kita lebih ngomongin adalah apa sih yang kita jual? Kenapa sih orang harus beli? Kenapa sih orang harus suka sama produk kita? Itu yang mau kita tunjukkan. Jadi nggak sekedar langsung gue jualan apa minuman ini gitu misalnya. Ya bukan cuma sekedar jualan minumannya, tapi dijelasin ini minumannya dari mana, kasih lihat ceritanya. Terus oh ini behind the scene-nya seperti apa? Kenapa kandungannya apa? Manfaatnya apa? Oh minuman ini kalau dicampur sama buah ini jadi lebih segar atau apa, menghasilkan resep baru dan segala macamnya, itu disebut dengan brandingannya gitu. Jadi kita bisa ibaratnya kita memberikan alasan kepada orang untuk akhirnya membeli produk kita. Jadi nggak cuma sekedar beli seger ya, ya bisa aja ada orang yang kena gitu, tapi lebih bagus lagi kalau kita menjelaskan brand ini sebenarnya apa. Dan itu fungsi sosial media yang pertama gitu ya kalau kita sudah punya akunnya. Jadi balik lagi tadi poinnya jangan cuma ngelihat followers, karena kalau misalnya kita bikin akun jualan gitu ya terus followersnya banyak, ya tidak menjamin itu akan menghasilkan sales dari situ gitu. Tapi sebenarnya yang sebaiknya kita pantau banget kita cari adalah kita mencari loyal customers-nya. Gitu. Kita mencari pembeli yang loyal dengan cara apa? Dengan kita nggak cuma jualan doang gitu. Kita berinteraksi sama calon customers kita atau dengan yang loyal customers kita, dengan misalnya bikin giveaway atau misalnya bikin tanya jawab, bikin flash sale misalnya dan segala macamnya untuk kita berinteraksi supaya saling kenal siapa sih pembeli kita gitu. Oh, kita juga bisa dapetin feedback
dari mereka. Sebenarnya yang kita jual ini udah bagus belum sih? Oh, ternyata mereka juga punya feedback nih yang bisa kita ambil. Jadi kita ada bondingnya gitu sesama pembeli dan juga pembeli dengan penjualnya. Nah, terus selain branding dan interaksi, satu hal yang penting lagi itu adalah marketing ya. Kalau kita ngomongin ini sebenarnya panjang kalau dibahas, cuma kalau kita ngomongin secara garis besarnya, beriklan di internet, misalnya kita ngomongin ada Instagram Ads, ada Facebook Ads, itu sebenarnya jatuhnya masih murah banget dibandingkan dengan iklan-iklan yang apa namanya lebih konvensional gitu ya. Karena ibaratnya kalian hanya dengan modal misalnya 100.000 aja, itu kalian bisa postingan kalian itu bisa dilihat sama ratusan atau bahkan ribuan orang gitu. Jadi itu juga perlu dipelajari untuk kita manfaatkan supaya ibaratnya kita kan pasti memulai dengan followernya 0 juga kan. Gimana cara kita mau biar orang melihat produk kita ini? Yaitu salah satunya dengan marketing di sosial media, beriklan di sosial media gitu. Tapi itu pun memang harus dipelajari banget karena jangan sampai kita udah keluarin uang tapi ternyata udah dilihat sama ribuan orang tapi nggak ada yang beli. Nah, itu lebih ke masalah kreatifnya gitu. Kita harus berjualan dengan cara yang kreatif supaya orang itu nggak cuma sekedar ngelihat itu jualan doang, tapi orang jadi punya alasan kenapa gue harus punya produk tersebut gitu. Karena kan kita pasti pernah ngebayangin ya kalau misalnya kita lagi di Instagram, kita lagi scrolling, terus ada iklan, ya pasti kan kita biasanya kalau ngeliat iklan, ya udah langsung scroll aja. Atau ada di Instagram Story ya skip aja langsung gitu kan. Nah itu yang salah satu yang harus dipikirin, gimana caranya kita bisa bikin iklan yang menarik gitu. Gimana caranya kita bisa berjualan tapi dengan cara yang kreatif supaya orang itu ibaratnya kasarnya nggak nge-skip kita gitu. Nah itu contoh yang apa namanya sebuah timeline yang panjang tapi basically social media dalam berbisnis harus banget kita manfaatin karena itu salah satu cara yang paling yang mendekati instan untuk kita bisa mempromosikan atau mempublish produk kita langsung ke halayak ramai gitu. Dan juga pastinya dengan jualan di marketplace, di e-commerce gitu ya. Itu mudah banget, sistemnya sudah terbentuk dengan baik. Jadi ibaratnya kalau yang mau jualan masih baru banget nggak ngerti apa-apa bisa tinggal taruh produknya, ntar tinggal nunggu orang beli, terus tinggal bungkus-bungkus kirim gitu sih. Semuanya bisa dipelajari kok di internet. Oke, pokoknya untuk mahasiswa baru, Eka Wira, pokoknya jangan merasa kecil hati atau merasa gimana gitu ya, teman-teman, karena segala sesuatunya bisa kita pelajari asal kita punya niat, usaha, dan kerja keras. Jangan lupa diimbangi dengan berdoa, seperti itu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, media sosial pasti tidak lepas dengan namanya branding atau siapa sih si sosok itu? Bagaimana kakak untuk ngebangun branding atau social branding? Misal nih, karena mungkin karena ini pendengar kita dari anak SMA ke kuliahan gitu kak. Gimana sih cara untuk gue untuk membangun social branding gue untuk hal seperti itu loh kak. Cari-cari hal seperti itu gimana kak? Kalau menurut kakak? Ya, kalau kita ngomongin tentang personal branding, sebenarnya sih kalau dari menurut gue pribadi ya, yang pertama itu adalah kita tuh jadi diri sendiri aja gitu. Oke. Jangan terlalu dibuat-buat, jangan jadinya fake, jadi sesuatu yang bukan diri kita tuh ke belakangnya akan nggak enak gitu. Lebih baik kita jadi diri kita sendiri, tapi kita bisa membuat persona atau personality kita itu lebih lebih kelihatan gitu. Kayak misalnya gue gitu, gue mau ngasih ke orang bahwa gue itu adalah seorang ayah dengan 2 anak gitu. Nah, gue bisa lebih banyak sharing tentang keluarga, bisa lebih banyak sharing tentang parenting misalnya, karena gue pengen ngasih manfaat tentang parenting misalnya gitu, atau berbagi cerita. Terus misalnya kita pengen dikenal sebagai siapa sih gitu. Oh misalnya gue pengen dikenal sebagai seseorang yang sharing hal-hal yang informatif, yang edukatif gitu. Ya udah berarti gue harus bikin banyak konten tentang itu gitu. Gue berbagi manfaat dan ibaratnya gini, kalau kita ambil dari posisi orang yang belum kenal kita gitu ya. Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Alasan apa yang membuat orang itu mau follow kita? Nah itu kita harus bisa jawab. Kalau kita nggak bisa jawab itu, ya buat apa orang follow kita? Gitu. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu, ya orang dengan ngelihat ke profil kita udah langsung tahu, wah gila si ini bikin konten ini, wah menarik banget, wah ternyata dia juga bikin giveaway, wah ternyata seru, ternyata dia nggak cuma bahas gadget, ternyata dia juga berbagi manfaat apa nih, A, B, C, D, E. Wah seru banget nih, gue pengen dia ada di timeline gue. Ya udah akhirnya orang follow. Itu jadi
cukup banyak yang dipikirin ya. Tapi intinya kalau ngomongin personal branding itu nggak bisa dibentuk hanya dalam semalam gitu. Personal branding itu prosesnya again cukup panjang, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi yang penting adalah kita punya target. Kita ini mau menunjukkan sosok kita yang seperti apa gitu. Bukan berarti kita berpura-pura, tapi kita hanya lebih apa ya, lebih semangat lah dalam menonjolkan. Misalnya kita punya beberapa personality gitu ya dalam hidup kita. Misalnya ada banyak nih, oh gue orangnya suka ini, suka ini, suka ini. Tapi cuma mau 3 ini aja nih yang gue tunjukin ke orang gitu. Oh gue orangnya senang banget gadget, oh gue senang banget fotografi, oh gue suka masak. Oh ya udah 3 ini bisa ditunjukin. Lebih ditunjukin, yang lain ya nggak terlalu tunjukin gitu. Jadi dengan personal branding tersebut, ntar lama-lama kita jadi punya ciri khas gitu. Dan dengan ciri khas itu yang membuat kita beda dari content creator yang lain atau orang lain gitu ya. Mungkin kalian juga bisa mungkin ntar menelaah gitu, setiap brand-brand yang kalian kenal pasti punya ciri khas, atau content creator pasti punya ciri khas. Ada yang dengan ciri khasnya dengan pakaiannya gitu ya. Ada yang misalnya selalu pakai bandana terus baju-bajunya warna ungu, mungkin kalian tahu siapa. Atau ada yang suka rambutnya warna-warni gitu misalnya, ntar ketahuan lagi siapa. Jadi bisa dari appearance kita, pakaian dan appearance kita, ada yang dengan tagline-tagline-nya yang apa namanya, yang ciri khas banget, jadi gampang diingat sama orang. Atau misalnya bisa dari ya segala macam, bisa dari kontennya, bisa dari editingnya. Jadi banyak banget yang bisa dibentuk dari personal branding itu sendiri. Dan itu yang membuat orang akhirnya mau follow dan mau ikutin perjalanan hidup atau perjuangan hidup atau konten yang mau kita bikin dalam waktu panjang gitu. Oke, pasti Kak. Oke Kak. Pertanyaan selanjutnya, pasti kan Kakak untuk jadi seorang Kakak Bena saat ini, pasti kan nemuin kerikil, jatuh bangun. Gimana sih Kak untuk kalau misalnya nemuin fase di atas pasti kita senang kan Kak. Tapi kalau nemuin fase di bawah pas lagi males-malesan kayak aduh ini kayak lagi masalah datang terus. Gimana sih Kak untuk kalau dengan caranya Kakak untuk kembali lagi kayak gitu Kak, gimana Kak? Ya biasa sih kalau misalnya kita ngomongin secara kreatif gitu ya, ide-ide kreatif itu tuh nggak bisa terus-terusan datang gitu. Kita sesekali butuh break gitu ya, butuh istirahat dulu sebentar, kita cari inspirasi yang lain lagi gitu. Jadi jangan langsung diporsir terus-terusan bikin konten gitu. Nah biasanya kalau lagi kayak gitu ya break dulu aja. Breaknya bukan berarti udahan terus nggak bikin lagi, nggak kayak gitu ya. Kita perbanyak lagi referensi kita cari-cari inspirasi di konten-konten lain, kita lihat lagi konten-konten orang seperti apa yang lagi rame dan segala macamnya. Jadi asupan yang masuk ke kepala kita juga banyak gitu, nggak cuma sekedar kita fokus sama apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau lagi down pasti semuanya pernah ngerasain down, lagi di bawah gitu. Nah salah satu yang menurut gue penting itu adalah ada dua. Yang pertama itu adalah inovasi dan kedua itu adalah adaptasi. Jadi kita jangan bikin sesuatu terus-terusan itu terus gitu. Orang lama-lama pasti akan bosan. Gitu. Jadi kita harus sesekali kita pikirin kapan nih kita mau berinovasi sesuatu yang baru gitu kan. Berinovasi misalnya dari konten A, coba-coba deh bikin konten yang B, siapa tahu pada suka nih. Itu berinovasi. Dan juga yang kedua tadi adalah adaptasi gitu. Karena bikin konten itu ya nggak semata-mata orang pasti akan langsung suka gitu kan. Dan kita ngelihat trendingnya juga gitu. Kita harus beradaptasi dengan apa yang orang itu suka. Marketnya lagi sukanya seperti apa nih? Bisa nggak sih dihubungin dengan skill yang kita punya? Ibaratnya gitu ya, kasarnya gitu. Jadi adaptasi misalnya, dalam beberapa tahun terakhir itu, sejak adanya Instagram Stories, itu banyak orang sekarang ngerekamnya itu udah nggak landscape lagi. Sekarang orang ngerekamnya vertikal gitu ya, portrait. Nah itu ada sesuatu hal yang kita mau nggak mau harus adaptasi. Oh berarti sekarang gue juga harus banyak ngerekam dalam sisi portrait. Supaya apa? Supaya gue bisa masukin ke Instagram. Di YouTube juga sekarang bisa masukin portrait. Oh sekarang ada TikTok. TikTok cuma terima portrait gitu. Biar bagus full. Berarti gue juga harus bisa beradaptasi dengan uh, hal tersebut gitu. Jadi adaptasi ini penting supaya kita nggak ketinggalan zaman gitu ya, nggak ketinggalan dengan ombak yang lagi berjalan gitu ya, supaya kita bisa tetap eksis, tetap up to date dengan sekitar kita dan tetap bisa relevan dengan audiens kita, followers kita gitu. Karena kalau kita nggak relevan dengan konten yang kita bikin, nggak relevan sama followers kita atau audiens kita akan ngerasa apa sih nggak nyambung nih, kok dia bikinnya sekarang kayak gini sih, kayak udah nggak update banget ya, udah unfollow akhirnya kayak gitu.
Oke Kak, mungkin dengan karena sekarang eranya pandemi, maksudnya kita Mhm. lagi ditimpa musibah, kayak seluruh dunia ngerasain COVID, Corona ini. Menurut Kakak, gimana sih Kak sebagai anak muda, anak yang tetap harus berkarya? Menurut Kakak gimana sih untuk memanfaatkan walaupun ada situasi kayak gini, musibah terkait pandemi, kita harus tetap aktif, berkarya, tetap mempunyai karya-karya yang luar biasa gitu Kak. Mungkin Kakak bisa bagi tips 1, 2, 3 gitu untuk kita-kita semua gitu Kak. Ya, menurut gue ini malah apa ya? Ya mungkin hikmah yang bisa kita ambil ya dengan Oke. kita lebih banyak di rumah, mungkin bisa lebih dekat sama keluarga misalnya, atau dengan kita lebih banyak di rumah, mestinya kita apa ya? Lebih banyak waktu mestinya sih. Gitu. Dan waktu itu ya jangan dibuang sia-sia gitu, jangan nggak dipakai gitu. Dan malahan mestinya dari waktu yang banyak itu kita banyak di rumah, justru kita malah bisa putar otak nih, gue harus bikin apa ya? Gitu. Karena kan kebanyakan orang sekarang karena pandemi ini banyak yang menyedihkan banget ya. Ada yang di PHK, ada yang susah cari kerjaan, ada yang banting setir dari kerja akhirnya jualan makanan dan segala macamnya. Jadi menurut gue itu adalah hikmah yang bisa diambil. Orang jadi makin berusaha untuk menghadapi hidup gitu, dan itu yang harus kita embrace gitu, harus kita semangatin gitu. Dan ya mestinya buat teman-teman yang apalagi teman-teman yang masih muda gitu ya, waktunya tuh harus dimanfaatin banget gitu. Jangan kita kuliah gitu ya, udah kuliahnya online, udah selesai ya udah main game lagi atau mungkin tidur-tiduran aja di rumah gitu ya. Jangan kayak gitu. Manfaatin banget waktunya gitu. Kalau gue sih lebih biasanya ngelihat goal gue. Misalnya, oh gue pengen banget, anggaplah nih kalau kita ngomongin secara material gitu ya, gue pengen banget di umur sekian gue udah bisa punya rumah. Gitu. Oh gue mau merit terus gue bisa udah punya rumah sendiri. Misalnya gitu goalnya gitu ya. Nah itu yang kita pikirin dan kita coba pikirin gimana caranya bisa ngedapetin itu. Gitu. Jadi bukan sekedar ntar aja lah kuliah dulu, ntar kalau udah selesai kuliah kerja baru dipikirin lah gimana caranya punya rumah gitu. Ya nggak kayak gitu. Justru mumpung kalian masih muda, waktunya sekarang nggak habis di jalan gitu ya. Sekarang kan kebanyakan online aja. Waktu yang cukup banyak itu dimanfaatin untuk ngebangun karir kita atau ngebangun gimana caranya untuk mikirin gitu gimana caranya gue bisa mencapai goal tersebut gitu. Jadi gue biasanya gue adalah orang yang sangat suka apa namanya mencari kesempatan dalam kalau ada waktu luang gitu ya. Kalau misalnya ada waktu luang gue pakai untuk apa ya gitu. Jadi misalnya sekarang banyak seminar-seminar online, coba ikutan, siapa tuh bisa nambah ilmu nih, mumpung lagi di rumah doang, cuma di kasur rebahan doang ya, sekarang kaum rebahan gitu ya, Iya. cuma di kasur doang gitu kan, ambil makan gorengan gitu kan, udah serak gitu kan, pusing, sakit perut gitu. Jadi jangan seperti itulah. Iya. Kaum rebahan boleh, tapi kaum rebahannya sambil nonton seminar, sambil uh, browsing YouTube yang bagus gitu. Jadi bukannya nggak boleh nonton hiburan-hiburan apa, boleh, nggak ada yang larang, tapi ya ingat-ingat juga bahwa kalian itu sekarang udah kuliah dan sebentar lagi akan bekerja atau mungkin ntar beberapa tahun kemudian akan berkeluarga dan bertanggung jawab gitu ya atas keluarga kalian atau mungkin keluarga orang tua dan segala macamnya, ya harus disiapinnya dari sekarang gitu. Bukan disiapinnya itu bukan nanti setelah setelah lulus kuliah gitu. Siapinnya dari sekarang. Dan kalau kita sudah berencana dari sekarang ya insya Allah dalam beberapa tahun ke depan udah mulai kebayang gitu. Hidup kita ini mau dibawa kemana gitu. Ibaratnya gampangnya nih ya biar contoh lebih relevannya adalah kalau kalian mau cari kerja itu dipikirinnya dari sekarang. Kalian belum masuk kuliah udah pikirin mau kerja di mana. Bukan udah aku sidang dulu nih, selesai sidang, oke gue udah pegang ijazah, gue kerja di mana ya gitu. Ya gak kayak gitu, pikirnya tuh justru dari jauh-jauh hari supaya kalian sudah tahu targetnya, gimana caranya gue bisa kerja di sana. Oh gue harus nilainya harus sekian, oh gue harus bisa dapetin beasiswa nih supaya bisa masuk jalur apa dan segala macamnya. Itu dipikirinnya justru saat kalian masuk kuliah, bukan pas setelah lulus gitu. Jadi mungkin itu kali ya beberapa tips yang bisa gue share uh, terkait pertanyaannya tadi. Oke Kak, mungkin ini karena waktu kita udah bentar lagi Aha. habis, mungkin Kakak bisa kasih kesimpulan atau semangat untuk mahasiswa baru Eka Wira untuk gimana sih dalam anak muda sekarang biar kita tetap berkarya, tetap bermanfaat bagi sekitar, walaupun diuji dengan adanya pandemi ini. Dan mungkin kakak bisa kasih tips gimana sih untuk saat kuliah itu, maksudnya di saat kuliah itu Mhm, mhm, bagaimana gitu kak, gitu kan. mhm.
mungkin ini kalau misalnya ngomongin tentang perkuliahan agak beda kali ya. Karena apa? Oke. Karena kalian di zaman pandemi, gue kasih tips yang nggak saat apa sebelum pandemi pasti akan berbeda sekali. Tapi paling nggak ini aja sih, mungkin beberapa sedikit hal yang bisa gue share adalah nomor satu itu tadi yang udah gue share, manfaatin waktu sebaik mungkin gitu. Karena yang gue rasakan dari dulu ya, waktu kuliah itu nggak kayak zaman sekolah gitu. Waktu zaman SMA itu waktunya sudah tetap banget. Masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 misalnya gitu. Ya udah begitu terus aja setiap Senin sampai Jumat. Gue hanya bisa memanfaatkan waktu di Sabtu dan Minggu atau weekdays itu di sore hari. Gitu. Nah sekarang kalau kuliah, nggak kayak gitu kan. Waktunya tuh pasti, ntar jam segini kuliah, jam segini kuliah, jam segini kuliah. Nah waktu kosongnya itu tuh bisa kalian manfaatkan gitu. Dan ya gimana ya, mungkin pasti yang dengerin juga pasti, mager mendingan gue makan aja, mendingan gue rebahan aja, nonton drakor lagi atau nyelesain series apa segala macam. Ya boleh, tapi at least nih ya, kalau misalnya masih malas atau gimana, rencanain dulu deh gitu. Niatin dalam hati, abis itu rencanain kira-kira gue di hari apa nih, gue pengen manfaatin waktunya untuk bisa lebih mendevelop, mengembangkan apa yang ada dalam diri gue ini, supaya gue bisa lebih siap setelah gue lulus nanti. Karena gini, mungkin satu hal yang perlu kalian ingat ya, satu angkatan kalian, gue nggak tahu ada berapa banyak, mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Nah, saat kalian nanti lulus, itu kalian nggak cuma lulus sendiri, gitu. Yang lulus itu akan ratusan orang atau ribuan orang sekaligus, gitu. Atau mungkin nggak ribuan, ratusan ribu mahasiswa akan lulus dari semua universitas di Indonesia. Dan kalian itu ya technically bersaing gitu. Jadi kalau kalian nggak mempersiapkan ini dari awal sebelum kalian kuliah atau sebelum kalian lulus, ya gimana mau kalian mau maju gitu, mau kalian mau bisa mencapai goal itu gitu. Jadi menurut gue ini satu hal yang bisa gue sampaikan di kesimpulan di akhir sesi ini, itu adalah manfaatin waktu sebaik mungkin gitu. Di zaman yang pandemi ini, gue rasa banyak dari kalian yang punya banyak waktu di rumah, waktu luangnya bisa lebih banyak, manfaatin sebaik mungkin, kembangin diri sendiri, kembangin bakat yang ada, cobain segala macam hal, mau bisnis, mau jualan apa segala macam, mau jadi reseller, mau jadi apa, semua kerjain dulu aja. Ntar kalian dapat pengalaman, dari pengalaman itu kalian belajar untuk bisa membentuk diri kalian lebih baik lagi di kemudian hari. Kira-kira gitu aja. Terima kasih banyak teman-teman Eka Wira. Semoga bisa semangat dan thank you banget buat acara Metamorphosis 2020. Dan ingat dengan tagline kita tadi, dengan cinta berani berkarya untuk Indonesia. Indonesia, baik. Makasih banyak ya Kak Ben, ini ilmunya Siap. sangat luar biasa dan semoga Sama-sama. bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya lalu menerapkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, saya Tina mewakili dari seluruh panitia ngucapin makasih banyak ya Kak udah mau Kakak untuk berbagi ilmu dengan kami gitu Kak. Oke, makasih banyak Kak. Oh ya Kak, setelah ini ada penutupan dan penyampaian dari panitia, jadi tolong jangan dimatiin dulu ya Kak. Oke. Oke, siap. Makasih banyak Terima ya kasih. Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.